Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, pada pembahasan hari ini kita akan melanjutkan tentang komputer dan jaringan dasar. Pada pembahasan sebelumnya sudah saya bahas, yaitu apa itu komputer dan apa itu jaringan dasar ya. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan di bagian materi lanjutannya. Nah, apa yang akan kita pelajari pada pembahasan kali ini? Kita lanjutkan saja langsung, kita next. Nah, kali ini kita akan membahas tentang melakukan perakitan komputer. Pada praktikum yang sudah pernah kita lakukan, kalian sudah melakukan yaitu pembongkaran dan merakit ulang yang namanya komputer. Kemudian kalian juga sudah melakukan instalasi pada komputer. Nah, ini kita akan sedikit mengulang kembali supaya kalian lebih jelas ya. Nah, ini nanti terbagi menjadi beberapa video materi. Ini video pertama. Oke, kita lanjutkan lagi, yaitu tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah nanti memahami bagian-bagian perangkat pada komputer. Kemudian dapat menentukan spesifikasi komputer sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga itu memahami langkah-langkah perakitan komputer sesuai prosedur. Oke, ini tujuan pembelajaran. Langsung kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Komputer itu sendiri terdiri dari 3 bagian ya. Apa saja? Mungkin kalian sudah pernah mendengar atau mungkin sudah pernah mendapatkan materi ini di kelas-kelas yang sudah pernah kalian ikuti. Yang pertama ada hardware. Nah, hardware itu sudah kita ketahui yaitu adalah perangkat keras. Kemudian ada software yaitu perangkat lunak. Dan yang terakhir itu ada brainware. Nah, apa saja ketiga bagian ini? Ini ada 3 bagian yang penting dalam membentuk suatu komputer ya. Hardware itu perangkat keras, berarti ya komputernya itu sendiri. Nah, kemudian ada software. Software itu perangkat lunak, aplikasi yang bekerja pada hardware. Kemudian yang terakhir ada brainware. Brainware itu bisa saja kita artikan adalah manusia, yaitu kita sendiri sebagai penggunanya. Nah, kalau tidak ada brainware, komputer tidak bisa bekerja ya. Begitu pun sebaliknya, tidak ada hardware, bagaimana kita bisa mengoperasikan komputer? Dan juga kalau tidak ada software, kita mau membuka apa? Karena komputer hanya menyala saja, tidak bisa untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, 3 bagian penting inilah yang akan membentuk suatu komputer bisa bekerja. Oke, ini tentang bagian dari komputer. Kita bahas satu persatu ya. Hardware. Yang sudah kita ketahui, hardware adalah perangkat keras ya. Nah, perangkat keras yang dapat kita lihat dan kita sentuh secara fisik. Jadi bisa kita lihat, kita bisa sentuh secara fisik. Jadi hal yang nyata itu adalah hardware, perangkat keras. Nah, hardware itu sendiri terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada processing device. Processing device ini berfungsi sebagai perangkat pemrosesan. Kemudian ada input device. Input device ini termasuk perangkat masukan. Kemudian ada output device, yaitu perangkat keluaran. Dan yang terakhir ada storage device, itu perangkat penyimpanan. Nah, 4 bagian inilah yang membentuk suatu komputer menjadi perangkat yang utuh ya, yang menyatu. Jadi mulai dari proses device, input device, output device, dan storage device. Apa saja komponen-komponen dari keempat bagian ini? Kita lihat, yaitu yang pertama ada processing device atau perangkat pemrosesan yang sudah pernah kalian lakukan pada praktikum pembongkaran dan perakitan. Tentunya kalian pasti masih ingat ya, apa itu processing device, yaitu perangkat keras yang digunakan sebagai alat pemrosesan sebuah data atau perintah yang diberikan input, dan proses device akan memproses perintah tersebut sehingga menghasilkan sebuah output ataupun yang lainnya. Contohnya seperti
yaitu prosesor ya. Nah, sudah pernah melihat ya pada praktikum yang sudah pernah kita lakukan, ini disebut prosesor, yaitu processing device. Prosesor itu bermacam ya, ada yang Core i5, ada yang Core i3, ada yang Core i7 dan lain sebagainya. Nah, prosesor-prosesor inilah yang akan membentuk suatu komponen komputer bekerja ya. Ini bisa juga disebut sebagai otak dari komputer. Kemudian yang berikutnya ada input device atau perangkat masukan, yaitu perangkat keras yang berguna untuk memasukkan data atau perintah dalam komputer. Nah, apa itu? Tentunya kalian sudah tahu ya. Nah, contohnya adalah keyboard. Saat kita mengetikkan sesuatu pada keyboard, maka akan diproses oleh prosesor. Nah, prosesor menerima, maka akan ditampilkan ke layar. Itu namanya proses input device. Jadi proses yang memasukkan data atau perintah dalam komputer. Nah, ini namanya input device. Kemudian yang berikutnya ada output device, yaitu perangkat keluaran. Perangkat yang berguna untuk menampilkan pengeluaran sebagai hasil pengolahan data. Dari pengertian ini tentunya kalian pasti sudah tahu ya apa itu output device. Ya betul, output device itu adalah monitor atau layarnya itu sendiri. Nah, jadi saat input device yaitu keyboard diketik ya, kamu mengetik di keyboard yaitu memasukkan data, proses masukkan input, kemudian diproses kembali oleh processing device yaitu prosesor. Prosesor akan menerima, kemudian akan mengirim ke display yaitu VGA card. Nah, jadi VGA card akan ditampilkan ke layar monitor. Itulah proses yang disebut output device. Jadi output device itu adalah layar atau grafiknya ya. Kita lanjutkan ke bagian yang terakhir yaitu storage device. Storage device ini adalah perangkat penyimpanan. Karena namanya perangkat penyimpanan, pasti kalian sudah paham ya apa itu penyimpanan, yaitu media yang digunakan untuk menyimpan data yang telah diproses. Ya, contohnya juga banyak sekali, seperti hard disk, kemudian SD-RAM, memori, ya, kemudian ada SSD. Nah, di sini ada bagian-bagian yang mungkin tidak sama, tapi cara kerjanya sama. Contoh saja seperti ini ya, seperti nah ini adalah memori atau RAM, tapi ini sedikit lebih panjang. Sedangkan yang ini juga RAM ya, random access memory, tapi bentuknya sedikit lebih pendek. Nah, apakah ini fungsinya sama? Ya, ini sebetulnya fungsinya sama ya, cuma bedanya kalau yang panjang itu berada pada komponen PC atau CPU ya. Kalau yang pendek ini berada pada perangkat laptop. Nah, jadi tidak sama ya. Laptop dengan PC itu tidak sama bentuknya, namun mempunyai fungsi yang sama. Nah, jadi tipe fungsinya itu sama, hanya berbeda bentuknya saja. Ini tentang RAM ya. Kemudian yang kedua ada yaitu ini apa namanya, hard disk ya. Ada hard disk, kemudian ada SSD. Hard disk dan SSD ini sama, media penyimpanan. Bedanya hard disk ini adalah device perangkat yang sudah lama ya, sudah lama maksudnya keluar terlebih dahulu daripada SSD. Jadi dia keluaran pertama sebelum SSD. SSD ini adalah keluaran yang terbaru. Apa bedanya? Kalau hard disk dia menggunakan disk atau piringan, makanya rentan dengan kerusakan. Sedangkan solid state drive atau SSD dia tidak menggunakan piringan, melainkan menggunakan komponen-komponen yang sudah melekat pada SSD. Makanya saat SSD ini bekerja, dia tidak memutar piringan, ya, dia hanya memutar data. Jadi dia tidak sedikit sekali kemungkinannya untuk rusak ya. Jadi namun tidak menutup kemungkinan ini bisa rusak, tetap bisa rusak. Namun resiko kerusakan itu lebih kecil, bahkan sangat kecil sekali dibandingkan dengan
hard disk karena hard disk menggunakan media piringan. Kemudian ada ini hard disk juga, namun berbeda dengan hard disk yang sebelah sini ya. Hard disk yang ini berbeda dengan hard disk yang ini. Hard disk yang ini bentuknya lebih tipis atau mungkin juga lebih kecil, tapi sama-sama menggunakan piringan ya ini. Jadi rentan sekali pada kerusakan. Apa bedanya? Kalau hard disk yang ini dia terdapat pada PC biasanya. Kalau hard disk yang ini terdapat pada laptop. Nah, namun kenyataannya meskipun hard disk ini terdapat pada laptop, bisa juga dipakai untuk PC karena slotnya sama menggunakan SATA ya. Ini juga menggunakan SATA. Namun sebaliknya, kalau hard disk yang besar ini tidak mungkin muat ke perangkat laptop karena tidak bisa masuk ya. Jadi hanya kabelnya yang bisa, tapi perangkatnya tidak bisa masuk ke dalam laptop. Terus yang berikutnya ada flash disk. Ini yang seringkali kita lihat, mungkin kamu sudah punya perangkatnya. Flash disk ini juga termasuk media penyimpanan. Namun bentuknya yang kecil ya. Ini sangat simpel sekali, jadi bisa dibawa kemana-mana dan kapasitasnya juga beragam, mulai dari 2 GB ya, juga sekarang bisa mencapai 256 GB atau mungkin ada yang 1 tera ya, namun harganya mungkin sangat mahal. Kemudian selanjutnya ada hard disk. Nah, ini hard disk, ini juga hard disk ya. Bedanya apa? Jika ini hard disk internal di dalam PC atau laptop, ini ada hard disk eksternal. Dia tidak masuk ke dalam laptop. Fungsinya hampir sama dengan flash disk. Ya. Hanya saja dia memiliki kabel untuk proses masuk ke port device-nya. Nah, ini fungsinya sama. Jadi misalkan kalau flash disk kapasitasnya kurang besar, kamu bisa mencari alternatif lain menggunakan hard disk eksternal ya. Ini tadi tentang pembahasan yaitu hardware. Yang terakhir adalah storage device atau perangkat penyimpanan. Kita lanjutkan ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya adalah ada software. Software itu apa? Mungkin kalian sudah tahu ya, sudah berkali-kali ada penjelasan tentang software, yaitu perangkat lunak yang tidak dapat dilihat atau disentuh secara fisik, akan tetapi dapat dijalankan dalam suatu sistem atau program, digunakan untuk menjalankan fungsi dari hardware ya. Nah, itu namanya software. Jadi tidak dapat kita lihat secara fisik dan juga tidak bisa kita lihat secara kita sentuh secara fisik, namun bisa kita jalankan. Itu namanya software. Nah, contohnya seperti apa? Seperti sistem operasi, atau mungkin ada aplikasi, ada bahasa pemrograman. Nah, ini contoh-contoh software ya. Semua yang berbentuk software itu pasti tidak bisa dilihat secara fisik dan juga tidak bisa disentuh secara fisik. Oke, kita lanjutkan dulu. Masih dalam pembahasan software ya. Ada operating system. Seperti yang sudah kalian kerjakan dalam kelas praktikum kemarin, kita sudah melakukan instalasi Windows pada PC. Nah, namun belum ke mendetail ya. Nah, sistem operasi itu apa? Perangkat lunak yang berfungsi untuk melakukan kontrol, manajemen perangkat keras dan operasi dasar sistem. Nah, sistem operasi itu jenis dan modelnya itu banyak sekali ya, tergantung kegunaan dan fungsinya. Nah, contohnya seperti ini, ada Unix ya, seperti Linux. Ini adalah salah satu operating system open source ya deh, operating system open source atau tidak berbayar. Nah, Linux itu sendiri itu adalah seperti sistemnya Android ya. Android itu juga turunannya Linux. Jadi Android dengan Linux itu sistem operasinya hampir sama, hanya fungsinya yang dibedakan karena dia masuk ke Android smartphone atau di Windows di laptop menggunakan Linux. Kemudian ada Mac ya, Mac OS. Ini biasanya pada perangkat laptop yang bermerek Apple ya, dia menggunakan
operating system Mac. Kemudian ada miliknya Microsoft, yaitu mulai dari Windows XP, kemudian Windows 7, terus yang terakhir yang terbaru Windows 8 dan Windows 10. Nah, ini adalah jenis-jenis operating system. Nah, nanti bagaimana cara mengisi operating system ini pada PC nanti ada pada kelas praktikum. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Tetap pada pembahasan software. Yang berikutnya ada aplikasi. Nah, aplikasi itu banyak sekali ya. Yang sering kita lihat adalah Microsoft Office. Nah, perangkat atau software aplikasi perkantoran ya, biasanya digunakan untuk pengetikan, pengolah data ya. Itu namanya Microsoft Office. Kemudian ada AIM pemutar musik player seperti MP3, ya, Wave atau mungkin file-file yang lainnya. Kemudian ada desain grafis yaitu Corel Draw atau mungkin juga Photoshop. Dan masih banyak lagi software-software aplikasi yang mungkin kita butuhkan ya. Jadi sangat banyak, kalau disebutkan satu-satu tidak akan cukup ya. Jadi nanti ini hanya sebatas contoh saja. Kemudian, nah ini habis ya. Pembahasan kali ini sudah selesai. Yang selanjutnya adalah ini tugas kalian, yaitu silahkan tuliskan sejarah operating system dari masa ke masa. Nah, kamu bisa mencarinya di media internet ya. Jadi silakan cari di internet ya. Jadi tulis sejarah operating system dari masa ke masa. Silakan diketik dan di PDF-kan atau mungkin diketik di Microsoft Word juga tidak apa-apa. Yang kedua, jelaskan perkembangan komputer juga dari masa ke masa. Jadi kamu jelaskan perkembangan komputer dari masa ke masa itu bagaimana ya, mulai dari tahun berapa komputer diciptakan, kemudian sampai sekarang itu sudah sampai generasi berapa, kamu jelaskan. Cari juga di internet boleh, banyak ya ini. Nah, semua tugas ini dijadikan satu, kemudian diketik, boleh di PDF-kan atau dijadikan Microsoft Word. Kemudian silakan dikumpulkan tugas itu di link berikut ini. Nah, ini ya, dikumpulkan di sini, diupload di link ini. Jadi jangan dikirim ke email, tapi silakan dikirim ke link yang ada di sini. Nanti ada di deskripsi pada video ini. Oke, sudah paham ya? Nah, dan jangan lupa sebelum dikirim diberi nama. Nanti ada contoh di link deskripsinya, pemberian nama tugas ya. Oke, itu saja pembahasan hari ini. Terima kasih. Pembahasan berikutnya nanti di bagian kedua akan saya sampaikan di waktu yang sudah ditentukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.